Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arsida Putri dengan NIM 235333733. Di sini saya akan melanjutkan tentang modul 3, yaitu tentang protokol dan model, seperti yang ada di sini. Nah, pendahuluan. Mengapa saya harus mengambil modul ini? Anda mengetahui komponen dasar jaringan serta konfigurasi awal. Namun, setelah Anda mengonfigurasi dan menghubungkan komponen-komponen ini, bagaimana Anda tahu bahwa komponen-komponen tersebut akan bekerja bersama? Protokol adalah serangkaian aturan yang disepakati yang telah dibuat oleh organisasi standar. Namun, karena Anda tidak dapat mengambil aturan dan mengamatinya dengan seksama, bagaimana Anda benar-benar memahami mengapa ada aturan seperti itu dan apa yang seharusnya dilakukannya? Model memberi Anda cara untuk memvisualisasikan aturan dan tepatnya di jaringan Anda. Modul ini memberi Anda ikhtisar tentang protokol dan model jaringan. Anda akan memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang cara kerja jaringan yang sebenarnya. Selanjutnya, yaitu apa yang saya akan pelajari dalam modul ini. Pertama adalah aturan, 2 protokol, 3 suite protokol, 4 organisasi standar, dan 5 model referensi, 6 enkapsulasi data, 7 akses data. Nah, kita lanjut ke 3.1, yaitu tentang aturan atau the rules. Nah, di sini ada video yang dimana di sini adalah yang menjelaskan bagaimana device itu mengoperasikan tanpa atau video perangkat dalam gelembung, ya kan? Nah, kita bisa klik videonya nanti di sini, ya kan, lebih lengkapnya. Setelah itu adalah 3.1.2 dasar-dasar komunikasi, yaitu tentang network very inside shape and function. Nah, di sini adalah dasar-dasar komunikasi, yaitu adalah jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sesederhana 2 komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun di antaranya. Namun, sekedar memiliki koneksi fisik berkabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana berkomunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi. Namun, semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama, yaitu sumber pesan pengirim, yaitu sumber pesan adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengirim pesan ke individu atau perangkat lain. Yang kedua, tujuan pesan penerima, tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Ketiga, saluran terdiri dari media yang menyediakan jalur bagi pesan untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Selanjutnya adalah protokol komunikasi. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi pribadi sehari-hari atau aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media seperti panggilan telepon. Tentu sama dengan aturan untuk menggunakan media lain seperti mengirim surat. Nah, selanjutnya kita beralih ke penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan dan kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Perhatikan pesan sebagai contoh. Human communication between governed rules. It is very difficult to understand messages that are not correctly formatted and do not follow the established rules and protocols. Nah, di situ adalah penjelasan pesan
yang singkat. Perhatikan beberapa sulit membaca pesan karena tidak diformat dengan benar, ya kan. Pesan harus ditulis menggunakan aturan, misalnya protokol yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Contoh, ini menunjukkan pesan yang sekarang diformat dengan benar untuk bahasa dan tata bahasanya. Seperti yang di bawah ini, yang sudah benar, ya kan. Protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima. 1. Pengirim dan penerima yang teridentifikasi. 2. Bahasa dan tata bahasa umum. 3. Kecepatan dan waktu pengiriman. 4. Persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Selanjutnya kita beralih persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar ini. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian tentang bagaimana pesan dikirimkan melalui jaringan. Protokol komputer untuk mencakup persyaratan berikut. 1. Pengkodean pesan. 2. Pemformatan dan enkapsulasi pesan. 3. Ukuran pesan. 4. Waktu pengiriman pesan. Dan 5. Opsi pengiriman pesan. Nah, yang selanjutnya adalah pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengiriman. Dekode membalikan proses ini untuk menginterpretasikan informasi. Nah, di sini ada analoginya. Bayangkan seorang menelepon seorang teman untuk membahas detail tentang matahari terbenam yang indah, dan masih banyak lagi contohnya seperti yang ada di gambar bawah ini. Nah, penformatan dan enkapsulasi pesan. Saat pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Di sini analoginya, nah contoh umum yang mengharuskan format yang benar. Selanjutnya, ukuran pesan. Aturan komunikasi adalah ukuran pesan. Di sini juga ada, ya kan? Dan waktu pesan. Waktu pengiriman pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Waktu pengiriman pesan meliputi hal-hal berikut. 1. Kontrol aliran. Ini adalah proses pengelolaan laju transmisi data. Kontrol aliran menentukan seberapa banyak informasi yang dapat dikirim dan kecepatan penyampaiannya. Misalnya, jika seseorang berbicara terlalu cepat, penerima mungkin akan kesulitan mendengar dan memahami pesannya. Dalam komunikasi jaringan, ada protokol jaringan yang digunakan oleh perangkat sumber dan tujuan untuk menegosiasikan dan mengelola aliran informasi. Batas waktu respon. Jika seseorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang dapat diterima orang tersebut, berasumsi bahwa tidak akan ada jawaban dan bereaksi sesuai dengan itu. Orang tersebut dapat mengulang pertanyaannya atau melanjutkan percakapan. Host pada jaringan menggunakan protokol jaringan yang menentukan beberapa lama menunggu respon dan tindakan apa yang harus diambil jika batas waktu respon terjadi. 3. Metode akses. Ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Klik putar pada gambar untuk melihat animasi dua orang yang berbicara pada saat yang sama. Kemudian terjadi tabrakan informasi dan keduanya harus mundur dan memulai lagi. Demikian pula ketika perangkat ingin mengirim pada LAN nirkabel, kartu antar muka jaringan atau NIC, WLAN harus menentukan apakah media nirkabel tersedia. Selanjutnya kita beralih ke 3.2 yaitu tentang protokol. Yaitu tentang Network Protocol Overview. Sebentar, kita terjemahkan dahulu. Tinjauan 3.2.1 yaitu tinjauan umum protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan. Protokol memungkinkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Keluarga teknologi internet melibatkan berbagai protokol seperti IP, Transmission Control Protocol TCP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, dan masih banyak lagi. Protokol keamanan jaringan.
Protokol keamanan jaringan mengamankan data untuk menyediakan autentifikasi integrasi data dan enkripsi data. Contoh protokol yang aman meliputi Secure Shell atau SSH, Secure Socket Layer atau SSL, dan Transport Layer Security atau TLS. Protokol perutean. Protokol memungkinkan router untuk bertukar informasi rute, membandingkan informasi jalur, dan kemudian memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan. Contoh protokol routing meliputi Open Shorted Path First atau OSPF dan Border Gateway Protocol atau BGP. Protokol penemuan layanan. Protokol digunakan untuk mendeteksi perangkat atau layanan secara otomatis. Contoh protokol penemuan layanan meliputi Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP yang menentukan layanan untuk alokasi alamat IP dan Domain Name System atau DNS yang digunakan untuk melakukan penerjemahan nama ke alamat IP. Selanjutnya, fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antara perangkat akhir, misalnya pada gambar, bagaimana komputer mengirim pesan melalui perangkat jaringan ke server. Nah, di sini ada gambar aku, P, data. Saya akan mengirim pesan ini melalui jaringan menggunakan header IPv4. Nah, di sini akunya udah mengirim ya kan. Saya dapat meneruskan pesan ini karena saya memahami header IPv4. Di sini ada 3, sedangkan di sini servernya atau data, saya dapat menerima pesan ini karena mengerti IPv4. Komputer dan perangkat jaringan menggunakan protokol yang disepakati untuk berkomunikasi. Tabel berikut mencantumkan fungsi protokol-protokol ini. Fungsi mengatasi. Ini mengidentifikasi pengirim dan penerima pesan yang dituju menggunakan skema pengalamatan yang ditentukan. Contoh protokol yang menyediakan pengalamatan meliputi Ethernet, IPv4, dan IPv6. Keandalan fungsi ini menyediakan mekanisme pengiriman terjamin. Jika pesan hilang atau rusak saat dikirim, TCP menyediakan pengiriman terjamin. Kontrol aliran. Fungsi ini memastikan bahwa data mengalir pada kecepatan yang efisien antara dua perangkat yang berkomunikasi. TCP menyediakan layanan kontrol aliran. Nah, selanjutnya pengurutan. Fungsi ini memberi label unik pada setiap segmen data yang dikirim. Perangkat penerima menggunakan informasi pengurutan untuk menyusun kembali informasi dengan benar. Ini berguna jika segmen data hilang, tertunda, atau diterima tidak berurutan. TCP menyediakan layanan pengurutan. Deteksi kesalahan. Fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah data rusak selama transmisi. Berbagai protokol yang menyediakan deteksi kesalahan meliputi Ethernet, IPv4, IPv6, dan TCP antar muka aplikasi. Fungsi ini berisi informasi yang digunakan untuk komunikasi antar proses antar aplikasi jaringan. Misalnya saat mengakses halaman web, protokol HTTP atau HTTPS digunakan untuk berkomunikasi antara proses web client dan server. Nah, selanjutnya interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan server web untuk halaman webnya. Nah, di sini ada gambarnya ya kan, internet bahasa Indonesia. Ini pesannya dalam bentuk bahasa Indonesia, HTTP, TCP, AQP, dan Ethernet. Nah, di sini ya hypertext protokol. Protokol ini mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol ini mengelola percakapan individual. Protokol internet atau IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Ethernet, protokol ini bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan antar area lokal atau LAN Ethernet yang sama. Nah, kita lanjut ke 3.3 yaitu rangkaian tentang protokol atau protokol switch.
Nah, kita protokol switch dulu, kita terjemahkan. Kita terjemahkan di sini. Rangkaian protokol jaringan. Dalam banyak kasus, protokol harus dapat bekerja dengan protokol lainnya. Jadi, pengalaman daring Anda memberikan semua yang Anda butuhkan untuk komunikasi jaringan. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam satu jaringan berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana protokol individual dalam satu rangkaian diimplementasikan. Protokol dilihat dalam bentuk lapisan dengan setiap layanan tingkat tinggi bergantung pada fungsionalitas yang ditentukan oleh protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Lapisan tumpukan yang lebih rendah berkaitan dengan pemindahan data melalui jaringan dan penyediaan layanan ke lapisan atas yang difokuskan untuk konten pesan yang dikirim. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar, kita dapat menggunakan lapisan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam komunikasi tatap muka. Di bagian bawah terdapat lapisan fisik, tempat dua orang dengan suara mengucapkan kata-kata dengan lantang. Di bagian tengah terdapat lapisan aturan yang menetapkan persyaratan komunikasi termasuk bahwa bahasa yang sama harus dipilih. Di bagian atas terdapat lapisan konten atau tempat konten komunikasi benar-benar diucapkan. Di sini ada gambarnya ya kan. Rangkaian protokol adalah sekumpulan aturan yang bekerja sama untuk membantu memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya adalah evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 1970-an telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan yang lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, ada beberapa rangkaian protokol yang saling bersaing seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah contoh protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP tersedia untuk lapisan aplikasi transformasi dan internet. Tidak ada protokol TCP/IP di lapisan akses jaringan. Protokol LAN lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WLAN atau LAN nirkabel. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP melalui fisik. Gambar tersebut menunjukkan contoh 3 protokol TCP/IP yang digunakan untuk mengirim paket antara peramban web, host, dan server web. HTTP, TCP, dan IP adalah protokol TCP/IP yang digunakan pada lapisan akses jaringan. Ethernet digunakan dalam contoh tersebut. Namun, ini juga bisa berubah standar nirkabel seperti WLAN atau layanan seluler. Rangkaian protokol TCP/IP. Saat ini rangkaian protokol TCP/IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang. Untuk mendukung layanan baru, beberapa protokol yang paling populer ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini kan. Setelah itu, proses komunikasi TCP/IP. Animasi pada gambar di bawah ini, proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirimkan data ke klien. Nah, di sini ada videonya. Jika ada waktu kita putar. Selanjutnya kita beralih ke 3.4 yaitu tentang organisasi standar atau standard organization. Sebentar kita terjemahkan lagi. Terjemahkan di sini, translate Indonesia.
Organisasi standar atau open standard. Standar terbuka. Saat membeli ban baru untuk mobil, ada banyak produsen yang dapat Anda pilih. Masing-masing produsen akan memiliki setidaknya satu jenis ban yang sesuai dengan mobil Anda. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar terbuka juga menjamin bahwa tidak ada satupun produk perusahaan yang dapat memonopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas pesaingnya. Contoh yang bagus adalah saat membeli router nirkabel untuk rumah. Ada banyak pilihan, beberapa yang tersedia, dan berbagai vendor yang semuanya menggabungkan protokol standar seperti IPv4, IPv6, DHCP, SLA, AC, Ethernet, dan 802.11. Wireless LAN, standar terbuka ini juga memungkinkan klien yang menjalankan sistem operasi Apple OS X untuk mengunduh halaman web dari server web yang menjalankan sistem operasi Linux. Ini karena kedua sistem operasi menerapkan protokol standar terbuka seperti yang ada dalam rangkaian protokol TCP/IP. Organisasi standar biasanya menggunakan organisasi nirlaba yang netral terhadap vendor, yang dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Organisasi ini penting dalam menjaga internet terbuka dengan spesifikasi dan protokol yang dapat diakses secara bebas yang dapat diterapkan oleh vendor manapun. Suatu organisasi standar dapat menyusun seperangkat aturan secara mandiri atau dalam kasus lain dapat memilih protokol milik sendiri sebagai dasar standar. Jika protokol milik sendiri digunakan dan biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol tersebut. Gambar menunjukkan logo setiap organisasi standar seperti IEEE dan lain-lain. Standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP/IP. Gambar tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan internet. Nah, di sini ada gambarnya. Gambar berikutnya menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan TCP/IP dan termasuk IANA dan ICANN atau ICANN. Bahasa Indonesia, saya bisa. Alamat IP, nama domain, dan nomor port TCP/IP atau UDP. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan membuat standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi hal berikut: Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE, diucapkan IEEE. Organisasi teknik elektro dan elektronik yang didirikan untuk memajukan inovasi teknologi dan menciptakan standar dalam berbagai bidang industri termasuk tenaga listrik dan energi, perawatan kesehatan, telekomunikasi, dan jaringan. Standar jaringan IEEE yang penting meliputi standar Ethernet 802.3 dan WLAN 802.11. Jari standar jaringan IEEE atau IEEE lainnya di Internet. Electronic Industries Alliance atau EIA. Organisasi ini terkenal dengan standar-standarnya berkaitan dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA, organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, perangkatan voice over IP atau
OIP, komunikasi satelit, dan masih banyak lagi. International Telecommunication Union Telecommunication Standards Sector atau ITU-T, salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. ITU-T mendefinisikan standar untuk kompresi video, internet protokol television atau IPTV, dan komunikasi pita lebar seperti digital subscriber line atau DSL. Selanjutnya, kita adalah lab standar jaringan penelitian. Di lab ini menyelesaikan tujuan berikut. Bagian 1, organisasi standar jaringan penelitian, dan bagian 2, merefleksikan pengalaman internet dan jaringan komputer. Kita berlanjut ke 3.5, yaitu model referensi atau reference models. Nah, seperti biasa, manfaat menggunakan model berlapis. Kamu tidak bisa hanya melihat dan kita terjemahkan dulu. Nah, Anda tidak benar-benar menyaksikan paket-paket nyata yang berjalan melalui jaringan nyata. Seperti halnya Anda dapat menyaksikan komponen-komponen mobil yang dirakit di jalur perakitan, jadi baiknya Anda memiliki cara berpikir tentang jaringan sehingga Anda dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Sebuah model berguna dalam situasi ini. Konsep yang rumit seperti cara kerja jaringan dapat dijelaskan dan dipahami. Oleh karena itu, model berlapis digunakan untuk memodulisasi operasi jaringan ke dalam lapisan-lapisan yang dapat dikelola. Berikut ini adalah manfaat penggunaan model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan. 1. Membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan yang dapat mereka gunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di antara dan di bawahnya. 2. Mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. 3. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan pada satu lapisan agar tidak memengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. 4. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada 2 mode berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan, yaitu model referensi interkoneksi sistem terbuka atau OSI. Yang kedua adalah model referensi TCP/IP. Model jaringan hanyalah representasi dari operasi jaringan. Model bukanlah jaringan yang sebenarnya. Di sini adalah model OSI, aplikasi, presentasi, sidang, mengangkut jaringan tautan data, dan fisik. Di sini yang di tengah adalah rangkaian protokol TCP/IP, yaitu adalah HTTP, DNS, DHCP, VTP, dan selanjutnya adalah TCP dan UDP. Yang bawahnya lagi IPv4, IPv6, ACMP-v4, ACMP-v6. Yang bawahnya lagi adalah Ethernet, Nirkabel, Sonet, dan SDH. Model TCP/IP adalah aplikasi mengangkut internet dan akses jaringan. Model referensi OSI. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Jenis model ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan bagaimana hal itu harus dilakukan. Ia juga menjelaskan interaksi setiap lapisan dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Protokol TCP/IP yang dibahas dalam kursus ini disusun berdasarkan model OSI dan TCP/IP. Tabel ini menunjukkan detail tentang setiap lapisan model OSI, fungsionalitas setiap lapisan, dan hubungan antara lapisan. Akan menjadi lebih jelas sepanjang kasus ini saat protokol dibahas lebih rinci. Yang ketujuh adalah lapisannya aplikasi. Lapisan aplikasi berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Keenam, presentasi. Lapisan presentasi menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. Yang kelima adalah sesi. Lapisan sesi menyediakan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialognya dan mengelola pertukaran data.
Yang keempat, transportasi. Lapisan transport mendefinisikan layanan untuk mengelompokkan, mentransfer, dan menyusun kembali data untuk komunikasi individual antara perangkat akhir. Yang ketiga, jaringan. Lapisan jaringan menyediakan layanan untuk pertukarkan potongan data individual melalui jaringan antara perangkat akhir yang teridentifikasi. Yang kedua, tautan data. Protokol lapisan tautan data menjelaskan metode untuk bertukar bingkai data antara perangkat melalui media umum. 1. Fisik. Protokol lapisan fisik menggambarkan sarana mekanis, elektrik, fungsional, dan prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan koneksi fisik untuk transmisi bit dan ke perangkat lainnya. Yang 3.53, model protokol TCP/IP. Model protokol TCP/IP untuk komunikasi jaringan internet diciptakan pada awal tahun 1970-an dan terkadang disebut sebagai model internet. Jenis model ini sangat sesuai dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP/IP merupakan model protokol yang menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP/IP. TCP/IP juga digunakan sebagai model referensi. Tabel ini menunjukkan detail tentang setiap lapisan model TCP/IP. Lapisan model TCP/IP ada 4 lapisan, yaitu yang lapisan keempatnya adalah aplikasi, mewakili data ke pengguna ditambah dengan pengodean dan kontrol dialog. Yang ketiga adalah transportasi, mendukung komunikasi antara berbagai perangkat melalui berbagai jaringan. Yang kedua, internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. 1. Akses jaringan. Selanjutnya, definisi standar dan protokol TCP/IP dibahas dalam forum publik untuk didefinisikan dalam serangkaian RFC IETF yang tersedia untuk umum, dan RFC ditulis oleh teknisi jaringan dan dikirim ke anggota IETF yang lainnya untuk mendapatkan komentar. Perbandingan selanjutnya adalah perbandingan model OSI dan TCP/IP. Protokol yang menyusun rangkaian protokol TCP/IP juga dapat dijelaskan dalam bentuk model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi dari model TCP/IP dibagi lagi untuk menjelaskan fungsi-fungsi terpisah yang harus terjadi pada lapisan-lapisan ini. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Rangkaian protokol tersebut hanyalah menjelaskan serah terima dari lapisan internet ke protokol jaringan fisik. Lapisan OSI 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Nah, di sini adalah model OSI ya, ada 7 lapisan, sedangkan model TCP/IP hanya ada 4 lapisan. Nah, di sini adalah kita berlanjut ke 3.6, yaitu tentang enkapsulasi data atau data encapsulation. Sebentar, kita terjemahkan dahulu. Terjemahkan di sini. Terjemahkan di segmentasi pesan. Mengetahui model referensi OSI dan model protokol TCP/IP akan berguna saat Anda mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut bergerak melalui jaringan. Hal ini tidak semudah mengirim surat fisik melalui sistem surat. Secara teori, komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai suatu aliran bit yang besar dan tak terputus. Namun hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama.
Aliran data yang besar ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan, lebih jauh jika ada tautan dalam infrastruktur jaringan yang saling terhubung yang gagal selama transmisi. Pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Pendekatan yang lebih baik adalah membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Segmentasi adalah proses membagi aliran data menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk transmisi melalui jaringan. Segmentasi diperlukan karena jaringan data menggunakan rangkaian protokol TCP/IP untuk mengirim data dan paket-paket IP individual. Setiap paket dikirim secara terpisah, mirip dengan mengirim surat panjang sebagai serangkaian kartu pos individual. Paket-paket yang berisi segmen-segmen untuk tujuan yang sama dapat dikirim melalui jalur yang berbeda. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu satu, meningkatkan kecepatan. Karena aliran data yang besar disegmentasi menjadi paket-paket sejumlah besar dapat dikirim melalui jaringan tanpa mengikat jalur komunikasi. Hal ini memungkinkan banyak percakapan berbeda untuk disisipkan pada jaringan yang disebut multiplexing. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Jika satu segmen gagal mencapai tujuannya karena kegagalan jaringan atau kemacetan jaringan, hanya segmen tersebut yang perlu dikirim ulang alih-alih mengirim ulang seluruh aliran data. Di sini adalah gambarnya multiplexing ya, segmentasi dan multiplexing atau penggandaan. Yang kedua adalah pengurutan. Tantangan dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan yang ditambahkan ke dalam proses tersebut. Bayangkan jika Anda harus mengirim surat setebal 100 halaman, tetapi setiap amplop hanya dapat memuat 1 halaman. Oleh karena itu, diperlukan 100 amplop pada setiap amplop. Harus diberi alamat secara terpisah. Ada kemungkinan bahwa surat setebal 100 halaman dalam 100 amplop yang berbeda akan sampai dalam keadaan tidak berurutan. Akibatnya, informasi dalam amplop tersebut harus menyertakan nomor urut untuk memastikan bahwa penerima dapat menyusun kembali halaman-halaman tersebut dalam urutan yang benar. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses yang sama untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan. Yang benar dapat disusun kembali menjadi konten pesan asli seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. TCP bertanggung jawab untuk mengurutkan setiap segmen. Nah, beberapa bagian diberi label untuk memudahkan pengarahan dan perakitan ulang. Pelabelan juga memudahkan pemesanan dan perakitan komponen saat tiba. Selanjutnya, unit data protokol. Saat data diteruskan ke tumpukan protokol dalam perjalanannya untuk ditransmisikan melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Proses ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Bentuk yang diambil oleh sepotong data pada setiap lapisan disebut sebagai unit data protokol atau PDU. Selama enkapsulasi, setiap lapisan berikutnya mengenkapsulasi PDU yang diterimanya dari lapisan di atas. Sesuai dengan protokol yang digunakan, pada setiap tahap proses, sebuah PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsi barunya. Meskipun tidak ada konvensi penamaan universal untuk PDU, dalam kursus ini PDU diberi nama sesuai dengan protokol rangkaian TCP/IP. PDU untuk setiap bentuk data ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, contoh enkapsulasi. Saat pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya, segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Nah, di sini ada tulisannya contoh deenkapsulasi. Proses ini dibalik di host penerima dan dikenal sebagai deenkapsulasi. Deenkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau beberapa header protokol. Data di deenkapsulasi saat bergerak naik ke tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Nah, di sini ada animasinya ya kan. Ya, terus di bawahnya selanjutnya adalah 3.7 akses data atau data access. Kita terjemahkan.
Selanjutnya kita terjemahkan terlebih dahulu agar mudah dipahami saat menjelaskan di video ini. Nah, yang 3.71 ini adalah address atau alamat. Kita cari Indonesian. Nah, alamat seperti yang baru saja Anda pelajari penting untuk mengompokkan pesan dalam jaringan. Namun pesan yang disegmentasi tersebut tidak akan sampai kemanapun jika tidak ditangani dengan benar. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga akan memperoleh kesempatan untuk menggunakan alat Wireshark yang akan membantu Anda untuk melihat lalu lintas jaringan. Lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, tetapi alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. 1. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber ke asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama atau jaringan jarak jauh. Yang kedua, alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai tautan data dari satu kartu antarmuka jaringan NIC ke NIC lainnya pada jaringan yang sama. Nah, di sini ada gambarnya fisik, bit pengaturan waktu dan sinkronisasi. Tautan data adalah alamat fisik tujuan dan sumber. Yang ketiga, jaringan adalah alamat jaringan logis tujuan dan sumber. Yang keempat, mengangkut nomor proses tujuan dan sumber atau port. Yang terakhir adalah lapisan atas, data aplikasi yang dikodekan. 3.72 adalah alamat logika lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sumber aslinya adalah PC1 yaitu IP-nya 192.168.1.10. Nah, selanjutnya paket IP akan dikirimkan ke router 1, lalu router 2, lalu dikirimkan ke server web yang beralamatkan 172.16.1.9. Nah, alamat IP sumber. Alamat IP perangkat pengirim yang merupakan sumber asli paket. Alamat IP tujuan. Alamat IP perangkat penerima yang merupakan tujuan akhir paket. Alamat IP menunjukkan alamat IP sumber asli dan alamat IP tujuan akhir. Hal ini berlaku baik jika sumber dan tujuan berada di jaringan IP yang sama atau jaringan IP yang berbeda. Alamat IP berisi dua bagiannya. Pertama yaitu bagian jaringan IPv4 atau awalan IPv6. Bagian paling kiri dari alamat yang menunjukkan jaringan tempat alamat IP tersebut menjadi anggotanya. Semua perangkat pada jaringan yang sama akan memiliki bagian jaringan yang sama dari alamat tersebut. Yang kedua, host IPv4 atau ID antarmuka IPv6. Bagian alamat yang tersisa yang mengidentifikasi perangkat tertentu pada jaringan. Bagian ini unik untuk setiap perangkat atau antarmuka pada jaringan. Selanjutnya adalah perangkat alamat logika perangkat jaringan yang sama. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server VTP pada jaringan IP yang sama. Alamat IPv4 sumber. Alamat IPv4 perangkat pengirim komputer klien PC1 192.168.1.110 yaitu alamat IPv4 tujuan. Alamat IPv4 tujuan perangkat penerima server VTP 192.168 dan
Perhatikan pada gambar di bawah ini bagian jaringan dari alamat IPv4 sumber dan bagian jaringan dari alamat IPv4 tujuan adalah sama dan oleh karena itu sumber dan tujuan berada pada jaringan yang sama. Di sini gambarnya. Selanjutnya kita beralih ke peran alamat lapisan data link. Jaringan IP yang sama. Bila pengirim dan penerima paket berada pada jaringan sama, bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat Ethernet media akses atau kontrol MAC seperti yang disorot pada dalam gambar di bawah ini. Selanjutnya 375 perangkat pada jaringan jarak jauh. Namun, peran alamat lapisan jaringan dan alamat lapisan tautan data saat perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan jarak jauh. Dalam contoh ini, kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Peran alamat lapisan jaringan. Jika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dan dari penerima alamat IP sumber dan tujuan untuk mewakili host di jaringan yang berbeda. Hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan. Alamat IPv4 sumber. Alamat IPv4 perangkat pengirim komputer klien PC1. Alamat IPv4 penerima server. Di sini ada gambarnya ya kan. Peran alamat lapisan data link atau jaringan IP yang berbeda. Bila pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame tautan data internet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Dalam contoh kita, gateway default adalah R1. R1 memiliki alamat tautan data Ethernet yang berada di jaringan yang sama dengan PC1. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Alamat MAC sumber. Alamat MAC Ethernet dari perangkat pengirim PC1. Alamat MAC dari antarmuka Ethernet PC1 adalah A dan strip. Alamat MAC tujuan. Bila perangkat penerima alamat IP tujuan berada di jaringan yang berbeda dari perangkat pengirim menggunakan alamat MAC Ethernet dari gateway atau router default. Dalam contoh ini, alamat MAC tujuan adalah alamat MAC dari antarmuka Ethernet R1. Ini adalah antarmuka yang terhubung ke jaringan yang sama dengan PC1, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Frame Ethernet dengan paket IP yang dienkapsulasi kini dapat dikirimkan ke R1. R1 meneruskan paket ke tujuan. Web server ini dapat berarti bahwa R1 meneruskan paket ke router lain atau langsung ke web server jika tujuannya berada di jaringan yang terhubung ke R1. Penting untuk mengonfigurasi alamat IP gateway default pada setiap host di jaringan lokal. Semua paket ke tujuan di jaringan jarak jauh dikirim ke gateway default. Alamat MAC Ethernet dan gateway default dibahas lebih rinci dalam modul lainnya. Selanjutnya, alamat tautan data. Alamat fisik layer 2, tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan data adalah untuk mengirimkan bingkai dari tautan satu antarmuka ke jaringan ke antarmuka lain dengan jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel, paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai tautan data sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Di sini ada gambarnya. Saat paket IP bergerak dari host ke router, router ke router, dan akhirnya router ke host, pada setiap titik di sepanjang perjalanan paket IP dienkapsulasi dalam bingkai tautan data baru. Setiap bingkai tautan data berisi alamat tautan data sumber dari kartu NIC yang mengirim bingkai dan alamat tautan data tujuan dari kartu NIC yang menerima bingkai. Protokol tautan data layer 2 hanya digunakan untuk mengirimkan paket dari NIC ke NIC lainnya pada jaringan yang sama. Router menghapus informasi layer 2 saat diterima pada satu NIC dan menambahkan informasi tautan data baru sebelum meneruskannya melalui NIC keluar dalam perjalanan
perjalanan menuju tujuan akhir. Paket IP dienkapsulasi dalam bingkai tautan data yang berisi informasi tautan data berikut. 1. Alamat tautan data sumber, alamat fisik NIC yang mengirimkan bingkai tautan data. 2. Alamat tautan data tujuan, alamat fisik NIC yang menerima bingkai tautan data. Alamat ini bisa berupa router hop berikutnya atau alamat perangkat tujuan akhir. Yang 379 yaitu cara menginstal Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak penganalisa protokol atau aplikasi paket sniffer yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, pengembangan perangkat lunak, dan protokol serta pendidikan. Wireshark digunakan di seluruh kursus untuk menunjukkan konsep jaringan. Nah, di sini ada link untuk menginstal aplikasi Wireshark. Menggunakan Wireshark untuk meliputi lalu lintas. Kita lanjutkan, yaitu lab menggunakan Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan. Di lab ini, Anda menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat dijawab selagi kita membahas Cisco yang modul protokol dan model. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan ataupun beberapa kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.